Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 332. Sebagai alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh, akan mudah baginya untuk menghancurkan anggota keluarga Sheng ini. Mereka semua berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima, tidak masalah bahkan jika mereka bergabung. Penatua kedua sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat Scarlet melompat ke arahnya. Jika kita bergabung, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh? Penatua kedua berteriak keras. Scarlet memandang orang-orang di depannya dan mendengus dingin. Aku adalah orang yang paling kejam dalam hidupku bagi orang seperti kalian yang hanya makan banyak dan berkhianat. Bibimu akan membiarkanmu mati di bawah cambuk hari ini. Itu adalah nasibmu. Scarlet tiba-tiba mencambuk-cambuknya, dan seberkas cahaya langsung menyala. Plak! Cambuk ini secepat kilat dan mengeluarkan suara yang nyaring. Cambuk Scarlet telah tiba. Penatua kedua dan yang lainnya hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka dan tidak bereaksi sama sekali. Ketika cambuk dijatuhkan, 4 biksu itu berteriak, dan tubuh mereka langsung terkoyak. Semua orang berdarah. Jelas sekali mereka hanya dicambuk sekali, tetapi orang-orang ini merasa seolah-olah mereka telah disiksa dan dicambuk berkali-kali. Rasa sakit yang parah menyebabkan keempat orang itu berguling-guling di tanah. Penampilan menyedihkan keempat orang itu membuat sesepuh kedua gemetar. Scarlet tersenyum dingin dan mengeluarkan cambuk di tangannya lagi. Plak! Suara tajam lainnya terdengar. Keempat biksu yang sebelumnya berteriak, semuanya berhenti berteriak seketika, mata mereka melebar, dan mereka sudah mati. Jennifer tampak sedikit tak tertahankan saat melihat adegan ini. Nona Sheng, jangan merasa kasihan pada orang-orang yang telah mengkhianati keluargamu. Mereka hanya akan membuat keluarga Shengmu hancur. Dev membujuk Jennifer. Jennifer mengangguk. Dia juga tahu bahwa dalam situasi ini, satu-satunya cara adalah menggunakan cara yang menggelegar. Dengan cara menakut-nakuti seluruh keluarga Sheng, itu mencegah mereka mengikuti Tiberius untuk menimbulkan masalah. Maka Tiberius sendiri tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Apakah kamu ingin mencobanya? Scarlet melirik ke arah penatua kedua dan bertanya. Penatua kedua tercengang. Ini berbeda dari yang dia harapkan. Awalnya, dia ingin menipu keempat orang ini untuk menahan Scarlet sehingga dia bisa melarikan diri dan meminta bantuan. Namun di luar dugaan, saat Scarlet mengambil tindakan, mereka berempat tidak mampu bertahan, apalagi melawan. Penatua kedua berhenti berbicara dan perlahan menundukkan kepalanya. Melihat ini, Jennifer berjalan maju 2 langkah dan berkata, Penatua kedua, di mana ayah dan saudara laki-laki saya di penjara? Tolong bawa saya untuk membebaskan mereka. Kamu telah mengikuti ayahku selama bertahun-tahun. Mengapa kamu ingin membantu paman keduaku melakukan hal semacam ini? Tahukah kamu berapa banyak kerugian yang diderita keluarga Shengmu karena konspirasimu? Masih belum terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Aku akan membujuk ayahku untuk mengampuni nyawamu. Jennifer membujuk penatua kedua. Jennifer tidak ingin terus membunuh satu sama lain seperti ini, jika tidak, kekuatan keluarga Sheng akan sangat berkurang. Setelah mendengarkan kata-kata Jennifer, penatua kedua perlahan mengangkat kepalanya, tetapi tidak ada penyesalan di matanya. Sebaliknya, dia berkata dengan sedikit dingin, jika ayahmu diizinkan untuk terus menjadi kepala keluarga, menurutmu, apakah keluarga Sheng kita masih punya masa depan? Biar ku beritahu, Tuan kedua telah mengambil alih posisi kepala keluarga dan telah menghubungi aliansi penyegelan iblis. Keluarga Sheng akan segera menjadi cabang dari aliansi penyegelan iblis. Dengan menjadi kepala cabang aliansi penyegelan iblis, keluarga Sheng akan memiliki sumber daya, serta identitas dan status yang tak ada habisnya. Bahkan jika kita melakukan perjalanan ke seluruh dunia surga dan manusia, siapa yang berani memprovokasi aliansi penyegelan iblis? Tapi ayahmu telah berulang kali menolak kerjasama dari aliansi penyegelan iblis. Jika kita ingin keluarga Sheng tumbuh dan berkembang, kita hanya bisa bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis. Penatua kedua tidak bertobat sama sekali, dia merasa apa yang dia lakukan adalah benar dan itu untuk perkembangan keluarga Sheng. Setelah mendengar apa yang dikatakan penatua kedua, Jennifer sangat marah hingga giginya gatal. Dev bahkan menamparnya. Plak!
Tamparan ini secara langsung mengubah wajah penatua kedua menjadi kepala babi. Kamu benar-benar babi. Aliansi penyegelan iblis kamu anggap ayahmu? Mereka membantumu berkembang? Mereka hanya memanfaatkanmu sebagai orang-orang mereka saat ini. Aliansi penyegelan iblis telah merekrut banyak sekali biksu dengan slogan membasmi iblis dan membela kebenaran. Sebenarnya, mereka tidak berusaha membasmi para penggarap iblis, tapi untuk mengendalikan para penggarap iblis itu dan bekerja sama dengan penggarap iblis. Keterampilan apa yang keluarga Shengmu miliki? Selain bisa merapal mantra dan jimat, apa yang dilihat oleh aliansi penyegelan iblis dari keluarga Shengmu? Setelah keluarga Sheng Anda menyerahkan semua hal yang Anda ketahui kepada aliansi penyegelan iblis, Anda dapat melihat apa yang akan dilakukan aliansi penyegelan iblis terhadap Anda. Ini sangat membingungkan. Dev berharap dia bisa menampar kedua penatua ini sampai mati. Ternyata masih ada orang bodoh seperti itu di dunia. Jika keluarga Sheng benar-benar bergabung dengan aliansi penyegelan iblis dan menjadi cabang, maka mereka tidak akan memiliki otonomi sama sekali dan hanya menjadi boneka sepenuhnya. Penatua kedua yang ditampar oleh Dev, matanya penuh dengan keganasan. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu di sini untuk ikut campur urusan keluarga Sheng kami. Sekarang aku ada di tanganmu. Kamu bisa membunuh atau memotong-motong sesukamu. Tetapi saya mati demi kesejahteraan keluarga Sheng. Saya bisa mati dengan cara terhormat dan di tempat yang tepat. Cepat atau lambat, keluarga Sheng akan mengingat hari ini. Penatua kedua mendengus dingin dan berkata tanpa rasa takut. Dev melihat tatapan keras kepala penatua kedua dan langsung kehilangan niat untuk bertanya lagi. Scarlet, bunuh lelaki tua keras kepala ini, bunuh dia untukku. Pecahkan kepalanya, dan biarkan aku melihat apakah ada kotoran di dalamnya. Dev berkata dengan marah. Jika bukan karena dia berteman dengan Timothy, Dev akan terlalu malas untuk ikut campur urusan keluarga Sheng. Setelah mendengar ini, Scarlet mengangguk, lalu menepuk kepala penatua kedua. Jangan. Melihat ini, Jennifer buru-buru menghentikan Scarlet, lalu menatap Dev dan berkata, Tuan Chen, penatua kedua setia kepada keluarga Sheng, dia hanya bingung. Saya juga berharap dia bisa selamat. Saya yakin dia bisa sadar. Jennifer tidak ingin melihat penatua kedua terbunuh. Penatua pertama telah tewas dalam pertikaian internal dalam keluarga. Jika penatua kedua terbunuh sekarang, kekuatan keluarga Sheng perlahan-lahan akan terkuras oleh pertikaian internal. Pada saat itu, bahkan jika Timothy mendapatkan kembali kendali atas keluarga Sheng, saya khawatir keluarga Sheng tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Oke, sekarang beritahu aku di mana pemimpin keluarga Sheng ditahan, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Dev memandang penatua kedua dan berkata, Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu menghentikan keluarga Sheng untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Tuan kedua sudah berhubungan dengan aliansi penyegelan iblis. Dalam beberapa hari, keluarga Sheng kami akan secara resmi bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Tuan kedua mengatakan bahwa selama keluarga Sheng bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, pemimpin keluarga dapat dibebaskan. Pada saat itu, kesepakatan sudah selesai dan pemimpin keluarga tidak dapat berubah. Kata penatua kedua dengan nada yang sangat bangga. Plak. Dev melihat tatapan lurus dari penatua kedua dan menjadi sangat marah hingga dia menamparnya. Tamparan ini sangat keras, dan penatua kedua langsung pingsan. Tuan Chen, Jennifer sangat terkejut, mengira Dev telah membunuh penatua kedua. Dia akan baik-baik saja, dia hanya pingsan. Dev menjelaskan, lalu berkata kepada Yulian, tahan orang tua yang keras kepala ini. Sepertinya saya harus berbicara dengan Tiberius secara pribadi. Dev tahu bahwa kejadian ini semua terjadi karena Tiberius. Jika ingin menyelesaikannya, Anda harus menyelesaikan Tiberius terlebih dahulu. Yulian mengangguk dan langsung menahan penatua kedua. Untuk mencegah penatua kedua melarikan diri, Dev membuat lingkaran sihir di sekitar ruangan. Meskipun keluarga Sheng terkenal dengan formasi sihirnya, hampir tidak mungkin bagi penatua kedua untuk menerobos formasi sihir yang dibuat oleh Dev. Tuan kedua, ini tidak baik, ini tidak baik. Penatua kedua memimpin orang-orang untuk mengendalikan orang luar itu, tetapi mereka ditangkap dan 4 master formasi juga dibunuh.
Tiberius sedang bersiap untuk tidur di kamarnya ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang melaporkan. Mendengar ini, Tiberius mengerutkan kening dan segera berdiri. Apa yang terjadi? Bukankah ada formasi sihir di sekitar kamar Jennifer? Bagaimana orang-orang itu bisa keluar? Tiberius bertanya dengan heran. Pria bernama Dev juga ahli formasi. Dia dengan mudah memecahkan formasi yang tidak kita duga. Dan Ratu Rubah, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, penatua kedua dan 4 penyihir formasi, bukanlah tandingannya. Jennifer dan beberapa orang akan mendatangimu sekarang. Apa yang harus kami lakukan? Pelayan itu bertanya dengan panik. Jangan panik, situasinya sudah diputuskan sekarang, bahkan beberapa dari mereka tidak dapat mengubah apapun. Aku akan memberimu token keluarga Sheng sekarang. Kamu segera pergi ke Ye Cheng, serahkan kepada Ludwig Ye, dan katakan bahwa keluarga Shengku setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis dan menjadi kepala cabang. Selain itu, biarkan dia membawa beberapa orang untuk datang langsung ke keluarga Sheng dan mengatakan bahwa sumber daya keluarga Sheng kita bersedia dibagi dengan keluarga Ye. Tiberius mengeluarkan tas penyimpanan, menyerahkannya kepada bawahannya dan memperingatkannya. Orang-orang itu memandang sekilas, lalu mengangguk dan segera pergi. Setelah anak buahnya pergi, Tiberius tidak duduk diam. Dia mengeluarkan botol porselen kecil dari samping tempat tidur dan menuangkan bubuk merah. Kemudian menggunakan bubuk merah ini untuk menulis mantra langsung di kertas kuning. Setelah menyelesaikannya, Tiberius meletakkan jimat itu di pelukannya, lalu keluar ruangan dan berkata kepada salah satu anggota keluarga Sheng, pergi dan panggil semua anggota keluarga Sheng ke aula untuk berdiskusi. Tuan kedua, apakah sesuatu yang serius telah terjadi? Apakah Anda mengumpulkan semua orang selarut ini? Anggota keluarga Sheng bertanya dengan bingung. Apa yang kamu lakukan dengan semua omong kosong ini? Pergi saja jika kamu diberitahu, Tiberius mengerutkan kening, menatap dan berteriak. Anggota keluarga Sheng sangat ketakutan sehingga dia mengangguk berulang kali, tidak berani menunda sama sekali, dan memanggil semua anggota keluarga Sheng ke aula. Tiberius sedang duduk di kursi utama, menunggu dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sedang menunggu Jennifer membawa Dev dan yang lainnya. Apa yang terjadi hari ini? Kita dipanggil di tengah malam. Kepala keluarga telah mengasingkan diri selama beberapa hari terakhir, dan tuan kedua tampaknya misterius. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi, kalau tidak kita tidak akan dipanggil selarut ini. Anggota keluarga Sheng di bawah semuanya berbicara dengan pelan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam keluarga Sheng. Hanya beberapa orang di atas yang mengetahui bahwa Timothy, Jennifer dan Jason dipenjara. Anggota keluarga Sheng ini mengira mereka sedang mengasingkan diri. Lagi pula, tidak mungkin bagi Tiberius untuk memberitahu seluruh keluarga Sheng tentang hal semacam ini, karena dapat menyebabkan kekacauan dalam keluarga Sheng. Pemenjaraan Timothy dan lainnya juga dilakukan secara rahasia, dan mereka dinyatakan mengasingkan diri dari dunia luar. Jennifer di sisi lain, membawa Dev dan yang lainnya ke kediaman Tiberius, tetapi menemukan bahwa Tiberius tidak ada di sana. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Tiberius telah memanggil semua keluarga Sheng ke aula. Jennifer merasa ini adalah kesempatan bagus untuk memperlihatkan wajah jelek Tiberius di depan banyak orang di keluarga Sheng, jadi dia bergegas ke aula bersama Dev dan yang lainnya. Melihat Jennifer dan Dev datang, Tiberius bertindak sangat tenang. Jennifer, ini masalah internal keluarga Sheng kita. Mengapa kamu membawa orang luar ke sini? Tiberius memimpin dan bertanya pada Jennifer. Ketika orang lain di keluarga Sheng melihat Jennifer membawa orang luar ke ruang pertemuan keluarga Sheng, mereka juga mengkritiknya. Nona, ini adalah ruang pertemuan keluarga Sheng kita. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Benar. Jika kepala keluarga mengetahui hal ini, kamu pasti akan dihukum. Biarkan mereka segera pergi, ini bukan tempat untuk orang luar. Semua anggota keluarga Sheng ingin orang luar seperti Dev untuk pergi. Jennifer mendengarkan diskusi semua orang, wajahnya sangat dingin, dan dia tiba-tiba berkata dengan keras, semuanya diam. Saya membawa orang ke sini hari ini untuk berbicara baik dengan paman kedua saya tentang kemana keluarga Sheng kita akan pergi setelah ini.
Mendengar teriakan marah Jennifer, semua orang menutup mulut. Jennifer, apapun yang ingin kamu katakan, kamu dapat mengatakannya di depan semua orang di keluarga Sheng, kata Tiberius dengan tenang. Baiklah, saya ingin bertanya kepada paman kedua saya, mengapa ayah dan saudara laki-laki saya harus dipenjara? Mengapa sesepuh agung harus dibunuh? Apakah kamu ingin keluarga Sheng kita bergabung dengan aliansi penyegelan iblis? Apakah kamu ingin mendapatkan posisi kepala keluarga Sheng? Jennifer menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut, dan setiap pertanyaan sangat tajam. Semua orang di keluarga Sheng tercengang saat mendengar kata-kata Jennifer. Apa? Kepala keluarga ditangkap? Bukankah dia sedang mengasingkan diri? Apa yang terjadi? Apakah tuan kedua berencana memberontak? Semua orang di keluarga Sheng berbicara dengan pelan. Mendengarkan pertanyaan Jennifer, Tiberius tersenyum tipis. Jennifer, aku dapat memberitahumu sekarang, demi perkembangan keluarga Sheng, aku mengurung ayah dan saudara laki-lakimu karena mereka dicurigai sebagai semata-mata. Keluarga Sheng kita mengandalkan mantra dan jimat, tetapi kekuatan kami secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Jangankan di seluruh dunia surga dan manusia, bahkan di wilayah selatan, apa keluarga Sheng kita bisa berkembang? Jika kita ingin keluarga Sheng bisa tumbuh dan berkembang, kita harus mencari kerjasama. Apa salahnya bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis? Saya pikir banyak orang di keluarga Sheng kita ingin bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis. Jennifer tercengang, dia tidak menyangka Tiberius berhenti berpura-pura dan langsung mengakuinya. Ini sedikit di luar dugaannya. Bahkan jika kita ingin bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis, itu harus diputuskan oleh semua orang di keluarga Sheng kita, dan itu bukanlah alasanmu untuk secara paksa memenjarakan ayah dan saudara laki-lakiku serta membunuh sesepuh agung. Kamu bebaskan ayah dan saudara laki-lakiku sekarang. Jika sebagian besar keluarga Sheng ingin bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, kami tidak akan pernah menghentikan mereka. Jennifer sekarang ingin Tiberius melepaskan ayah dan saudara laki-lakinya terlebih dahulu. Adapun untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, ketika ayahnya dibebaskan, dia secara alami akan punya cara untuk menghadapinya. Hahaha, aku bisa mengetahui rencana kecilmu di sini. Tiberius tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu memandang semua orang di keluarga Sheng dan bertanya. Saya ingin mengajak keluarga Sheng bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Apakah Anda semua bersedia mendukung saya? Semua orang di keluarga Sheng saling memandang, tidak ada yang berani berbicara. Situasinya tidak jelas sekarang, dan anggota keluarga Sheng ini tidak tahu apakah mereka harus mendukungnya atau tidak. Tapi kemudian seorang lelaki tua dengan sedikit bungkuk dan tubuh kurus masuk dari luar. Saya tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Sebagai tuan kedua dari keluarga Sheng, Anda harus mendukung keputusan patriark keluarga. Tanpa diduga, Anda diam-diam memenjarakan patriark keluarga dan diam-diam ingin bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Ini adalah keluarga Sheng, dan itu untuk kita semua, bukan hanya untukmu, Tiberius. Suara lelaki tua itu nyaring dan matanya dipenuhi amarah. Orang tua itu adalah kepala pengurus keluarga Sheng. Meskipun dia bukan anggota keluarga Sheng, dia telah melayani beberapa kepala keluarga Sheng. Paman Long, melihat lelaki tua itu, Jennifer langsung senang, dan matanya menjadi lembab. Nona, tolong jangan khawatir. Saya tidak tahu hal sebesar ini terjadi pada keluarga Sheng. Selama orang tua ini masih hidup, keluarga Sheng tidak akan diizinkan bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kepala keluarga. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Benson Long menghibur Jennifer. Ketika Tiberius melihat lelaki tua itu masuk, ekspresinya akhirnya tidak lagi tenang, tetapi menjadi sedikit jelek. Aku juga tidak setuju bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis. Lebih baik lepaskan patriark keluarga dulu. Ya, lepaskan patriark keluarga dan diskusikan masalah lain setelahnya. Lepaskan kepala keluarga. Setelah semua orang di keluarga Sheng melihat Benson Long, mereka mulai sangat mendukung Jennifer. Terlihat bahwa Benson Long ini memiliki status yang tinggi di keluarga Sheng. Tiberius berdiri perlahan dan melihat semua orang berteriak untuk melepaskan Timothy, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan melepaskan kakak tertua dan memutuskan masalah ini."
Setelah mengatakan itu, Tiberius perlahan turun dari kursi utama dan berjalan menuju pintu aula. Tetapi ketika Tiberius berjalan ke pintu aula, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan sebuah tangan dimasukkan ke dalam pelukannya. Kemudian sebuah jimat dikeluarkan dan dia berteriak, meledak. Blar! Tiba-tiba asap merah dalam jumlah besar memenuhi aula, dan Tiberius mengambil kesempatan itu untuk bergegas keluar aula dan langsung menutup pintu. Bubuk merah darah? Sangat tercela! Seseorang berteriak. Pintu segera dibuka, dan semua orang di keluarga Sheng bergegas keluar aula. Tapi wajah semua orang sangat jelek, dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Mereka hanya merasakan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka terkuras dengan cepat, meskipun mereka baru berdiri sebentar, mereka merasa sangat lelah. Tiberius tidak melarikan diri, tetapi berdiri diam di halaman menunggu semua orang. Karena saat ini semua orang telah terkena bubuk berwarna merah darah dan kehilangan seluruh kekuatan spiritualnya, jadi tidak ada yang perlu dia takuti. Tiberius, kamu sangat tercela. Kamu benar-benar menggunakan racun ini pada bangsamu sendiri, Benson Long memelototi Tiberius dan berkata dengan gigi terkatup. Hahaha, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencuri. Sekarang kalian semua ada di tanganku. Tunduk padaku dengan patuh dan dukung aku. Aku bisa memberimu penawarnya. Biar ku beritahu, aku telah mengirim orang untuk memberitahu aliansi penyegelan iblis. Aliansi penyegelan iblis akan segera mengirim orang ke keluarga Sheng. Jika kalian mendukungku sekarang, aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi jika orang-orang dari aliansi penyegelan iblis datang, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Hahaha, Tiberius tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar kata-kata Tiberius, semua orang di keluarga Sheng mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sekarang, apalagi melawan Tiberius. Orang ini benar-benar mendapatkan bubuk merah darah. Sepertinya dia sudah lama berkolusi dengan aliansi penyegelan iblis. Scarlet berkata dengan marah. Apa bubuk berwarna merah darah ini? Dev memandang semua orang yang terlihat lemah, tetapi dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Bubuk berwarna merah darah ini adalah sejenis racun dari para penggarap iblis. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, jika terkena bubuk berwarna merah darah, mereka akan langsung kehilangan kekuatan spiritualnya dan tubuhnya akan menjadi sangat lemah. Namun, jika Anda meminum penawarnya tepat waktu, tidak akan ada masalah serius. Namun, jika Anda tidak meminum penawarnya tepat waktu, tubuh Anda akan rusak. Saya khawatir Anda tidak dapat lagi berlatih di masa depan, dan dalam kasus yang serius, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Scarlet mengikuti Dev dan menjelaskan. Sepertinya orang ini benar-benar binatang buas. Dia bahkan menggunakan racun semacam ini pada bangsanya sendiri. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tuan Chen, maafkan saya. Sayalah yang menyebabkan masalah bagi Anda. Jennifer mengikuti Dev dan meminta maaf dengan wajah penuh rasa malu. Jika bukan karena urusan keluarga Sheng, Dev dan yang lainnya tidak akan berada dalam situasi ini. Nona Sheng, ini hanya bubuk darah merah. Jangan terlalu gugup. Dev tersenyum tipis dan berkata. Ketika Jennifer mendengar ini, dia menatap Dev dengan wajah aneh, dia menemukan bahwa Dev terlihat sangat santai saat ini, seolah-olah dia tidak diracuni. Scarlet juga tampak terkejut. Dev, bukankah kamu diracun? Tuan Chen kebal terhadap semua jenis racun, jadi bagaimana mungkin Tuan Chen bisa diracuni? Kata Yulian di samping. Melihat Dev tidak diracuni, Jennifer menjadi bahagia. Saya akan memberi Anda 10 menit untuk memikirkannya sekarang. Mereka yang bersedia menyerah dan mendukung saya, bisa datang sekarang. Tiberius memandang semua orang di keluarga Sheng dan berkata. Semua orang di keluarga Sheng mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bergerak menuju Tiberius. Namun, Tiberius tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang dengan cibiran di wajahnya. Bolehkah aku mendukungmu? Saat ini, Dev keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Tiberius. Tiberius menatap Dev dan berkata dengan tatapan jijik, kamu bukan dari keluarga Sheng kami, dukunganmu tidak ada gunanya. Kamu ingin menonjol, sekarang kamu hanya bisa menunggu untuk menjadi orang yang tidak berguna. Tiberius benar-benar meremehkan Dev.
Bahkan jika Dev menyerah, dia tidak akan bisa memberikan penawarnya kepada Dev. Orang yang tidak berguna? Maksudmu, kamulah orang yang tidak berguna. Dev tersenyum ringan dan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Tiberius. Plak! Dev baru saja menamparnya, dan Tiberius langsung ditampar, wajahnya bengkak hingga menjadi kepala babi. Kamu, bagaimana kamu masih bisa melakukannya? Tiberius menutupi wajahnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa menurutmu sedikit racun bisa membuatku kehilangan seluruh kekuatanku? Sungguh lelucon yang luar biasa. Dev mengangkat sudut mulutnya, sekarang keluarkan penawarnya, lepaskan Master Sheng, lalu berlutut dan dengan tulus bertobat, kamu mungkin masih bisa bertahan. Mata Tiberius penuh dengan keganasan, dan dia mendengus dingin. Nak, apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Apakah kamu berani membunuhku? Sudah kubilang, tidak ada yang bisa menghilangkan racun dari mereka kecuali aku. Jika kamu membunuhku, mereka semua akan menjadi tidak berguna. Tiberius tahu bahwa Dev tidak berani membunuhnya, itulah mengapa dia melakukan ini. Kamu cukup percaya diri. Siapa bilang hanya kamu satu-satunya yang memiliki penawar racun ini? Kamu bahkan tidak membayangkan bahwa karena aku bisa terhindar dari keracunan, tidak bisakah aku mendetoksifikasikannya? Kata Dev sambil mencibir. Nak, kamu tidak perlu berpura-pura di sini. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu tidak bisa diracuni, tetapi kamu ingin menghilangkan racun pada orang-orang ini, itu hanya angan-angan. Tiberius juga tidak bodoh, meskipun Dev tidak diracuni, bukan berarti Dev bisa melakukan detoksifikasi. Karena kamu tidak percaya, izinkan aku mencobanya untukmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Yulian dan berkata, Yulian, kemarilah. Yulian mengangguk, menyeret tubuhnya yang sangat lemah dan perlahan berjalan ke arah Dev. Yulian tampak seperti diracun pada pandangan pertama, dan Dev mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuh Yulian, dan menemukan bahwa Yulian memuntahkan seteguk darah hitam, lalu dia terlihat jauh lebih energik. Saat Tiberius melihat pemandangan ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Dev benar-benar bisa melakukan detoksifikasi. Namun tak lama kemudian, Tiberius sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak, wah, kamu tidak perlu berbohong padaku. Jika kamu bisa melakukan detoksifikasi, kamu pasti sudah membunuhku sejak lama. Kamu hanya menggunakan kekuatan spiritualmu untuk menekan racun dalam tubuh dia untuk sementara waktu. Saya tidak percaya Anda dapat menekan begitu banyak orang dengan sedikit kekuatan spiritual yang Anda miliki. Bahkan jika Anda tahu cara memurnikan penawarnya, tidak ada rumput peri di sini, jadi tidak ada yang dapat Anda lakukan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah berlutut dan memohon padaku dan menyerah padaku. Jika tidak akan lama lagi kamu akan menjadi cacat bahkan jika kamu meminum penawarnya. Mendengarkan kata-kata Tiberius, Dev berkata dengan penuh penghargaan, ini sangat bagus. Awalnya saya mengira semua penjahat itu bodoh, tapi saya tidak berharap Anda menjadi sangat pintar. Jika bukan karena keberpihakan ayahku, posisi kepala keluarga Sheng harusnya menjadi milikku. Dengan kecerdasanku, aku pasti akan membuat keluarga Sheng sejahtera. Tiberius menerima pujian Dev dan bahkan membual tentang dirinya sendiri. Aku bilang kamu batuk dan masih mengigau. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa memurnikan penawarnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan kuali Shenong muncul di halaman, lalu dia mengeluarkan sejumlah besar rumput peri dari cincin penyimpanan. Saat berada di kota kuning dan biru, Dev mendapat banyak rumput peri dari ahli pengobatan. Melihat kuali Shenong dan sejumlah besar rumput peri di depannya, Tiberius sedikit tercengang. Dia benar-benar tidak tahu siapa pria bernama Dev ini. Bahkan jika Anda mahir dalam sihir jimat, bagaimana Anda masih bisa membuat ramuan? Semua orang di keluarga Sheng tampak bersemangat saat melihat Dev mengeluarkan kuali dan rumput peri. Ini membuktikan bahwa Dev benar-benar dapat menyempurnakan penawarnya, dan mereka tidak harus menjadi orang yang tidak berguna, juga tidak harus menyerah kepada Tiberius. Tuan Chen adalah orang yang tidak dapat diprediksi, Jennifer memandang Dev, emosi di matanya sangat rumit. Gadis kecil, apakah kamu jatuh cinta pada Dev? Scarlett bertanya di samping Jennifer. Wajah Jennifer memerah, tidak, lagi pula, ada banyak wanita di sekitar Tuan Chen. Lalu kenapa jika dia memiliki banyak wanita?
Wajar jika pria seperti dia memiliki 10 atau 18 wanita. Jika kamu menyukainya, maka kamu harus memperjuangkannya. Malam ini adalah kesempatan yang bagus, Scarlett bercanda pada Jennifer. Jennifer tersipu dan menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Saat ini, Dev telah memasukkan semua rumput peri yang dibutuhkan ke dalam kuali Shenong. Bahkan jika kamu memiliki rumput peri dan tahu cara membuat ramuan, itu tidak ada gunanya. Kamu tidak dapat memurnikan penawarnya sama sekali. Bubuk merah darah ini adalah salah satu dari 10 racun teratas dari ras iblis. Jika kamu ingin memurnikannya penawarnya, Anda harus menggunakan api pamungkas iblis. Ini semua tentang iblis. Tiberius berkata dengan keras. Dia tahu bahwa penawarnya hanya bisa dimurnikan jika menggunakan api pamungkas iblis, dan Dev sama sekali bukan dari ras iblis, jadi dia tidak bisa memiliki api pamungkas iblis. Aku harus menggunakan api pamungkas iblis? Kata Dev berpura-pura terkejut. Pada akhirnya, kamu masih harus memohon padaku dengan patuh. Melihat Dev seperti itu, Tiberius mendapatkan kembali harapan. Tapi kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan Tiberius. Saya melihat Dev menjentikkan jarinya, dan bola api melonjak di ujung jarinya. Nyala api berubah menjadi merah dan kemudian dilempar ke udara oleh Dev. Nyala api berkobar, dan perasaan panas langsung menyebar ke seluruh kediaman keluarga Sheng. Apakah ini api pamungkas iblis yang kamu bicarakan? Dev memandang Tiberius dan bertanya sambil tersenyum. Mata Tiberius membelalak dan dia menunjuk ke arah Dev dengan tidak percaya. Bagaimana kamu bisa memiliki api pamungkas iblis? Apakah kamu penggarap iblis? Tidak peduli apakah aku seorang pembudidaya iblis atau bukan, aku hanya akan membiarkanmu melihat aku membuatkan penawarnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung melemparkan api pamungkas iblis ke dalam kuali Shenong, dan rumput peri langsung terbakar. Seiring dengan semburan aroma obat, pil bening mulai bermunculan satu demi satu dari kuali Shenong. Hanya butuh 1 jam bagi Dev untuk menyempurnakan penawarnya. Setelah penawarnya dibagikan, semua orang di keluarga Sheng menerima penawarnya. Setelah meminum penawarnya, ketidaknyamanan semua orang hilang seketika, yang membuat semua orang sangat berterima kasih kepada Dev. Rekan Taois, Anda menyelamatkan keluarga Sheng kami. Keluarga Sheng kami sangat berterima kasih. Benson Long memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan Chen, terima kasih. Jennifer menghampiri Dev dan mengucapkan terima kasih, tetapi ketika Jennifer melihat ke arah Dev, wajahnya menjadi merah. Dev masih sedikit bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Jennifer. Dia tidak tahu bahwa Scarlett baru saja menggoda Jennifer, membuat hati Jennifer berdebar karena cinta. Apakah kamu yakin sekarang? Dev memandang Tiberius dan bertanya. Wajah Tiberius muram dan dia tidak menjawab kata-kata Dev. Ketika Dev tidak memperhatikan, Tiberius tiba-tiba berbalik dan lari. Masih ingin lari? Ketika Scarlett melihat ini, dia mendengus dingin dan mencapai ke sisi Tiberius dalam sekejap. Sebelum Tiberius bereaksi, dia merasakan kakinya melemah dan langsung berlutut di tanah. Kaki Tiberius ditendang oleh Scarlett. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev mengikuti Jennifer dan yang lainnya dalam pengejaran. Paman kedua, di mana ayah dan adikku? Di mana kamu menahan mereka? Jennifer bertanya pada Tiberius. Bunuh saja aku jika kamu mau, aku tidak akan mengatakan itu. Tiberius tahu bahwa dukungan terbesarnya saat ini adalah tempat Timothy dan Jason ditahan, jika dia memberitahunya, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Kamu. Jennifer terlihat marah, tetapi Tiberius adalah paman keduanya, jadi Jennifer tidak bisa berbuat apa-apa. Plak. Kamu binatang buas, Jennifer takut untuk melakukannya, tapi Benson Long tidak takut. Sebagai kepala pengurus keluarga Sheng, dia telah berbakti kepada beberapa kepala keluarga. Dia sama sekali tidak takut pada Tiberius, jadi dia langsung menampar Tiberius. Aku akan membuatmu berbicara sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Jennifer dan berkata, Nona Sheng, tahan paman keduamu dulu, lalu bersiaplah dan buat pengaturan. Saya pikir tidak akan lama lagi orang-orang dari aliansi penyegelan iblis akan tiba di rumah keluarga Sheng.
Karena Tiberius mengirim orang untuk mengundang orang-orang dari aliansi penyegelan iblis, Dev tahu bahwa orang-orang dari aliansi penyegelan iblis pasti akan datang. Dev awalnya berencana untuk tinggal selama 1 malam dan kemudian pergi, tetapi sekarang jika aliansi penyegelan iblis datang untuk berurusan dengan keluarga Sheng mungkin tidak dapat melawan mereka. Oke, aku akan menyiapkannya sekarang. Jennifer mengirim orang untuk mengurung Tiberius, dan kemudian mulai mengatur formasi di sekitar keluarga Sheng. Ye Cheng. Di aula keluarga Ye, Ludwig dan Penatua Chu sedang membicarakan sesuatu. Tuan, keluarga Sheng di Fancheng mengirim seseorang ke sini. Seorang pelayan masuk dan berkata pada Ludwig. Ketika Ludwig mendengar ini, dia langsung tertawa, biarkan dia masuk, sepertinya sudah selesai. Apa yang terjadi? Penatua Chu bertanya dengan ragu. Dia masih belum tahu tentang kerja sama Ludwig dengan Tiberius. Penatua Chu, bukankah saya sudah mengatakan bahwa keluarga Sheng sendiri yang akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis kita? Bukankah ini adalah inisiatif untuk bergabung dengan membawa hadiah? Sebenarnya, saya sudah lama berhubungan dengan Tiberius dari keluarga Sheng. Tiberius juga bersedia membawa keluarga Sheng untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis kita. Sekarang dia mengirim orang ke sini, dia seharusnya sudah berhasil. Ludwig tersenyum dengan bangga. Saat Ludwig menjelaskan kepada Penatua Chu, orang kepercayaan Tiberius sudah masuk dengan membawa tas penyimpanan. Tuan Ye, majikan kedua kami mengirim saya untuk mengirimkan barang ini kepada Tuan Ye. Saya juga berharap Tuan Ye dapat mengirim orang ke keluarga Sheng untuk membantu majikan kedua untuk mengendalikan seluruh keluarga Sheng. Pengunjung itu menyerahkan tas penyimpanan kepada Ludwig dan berkata. Ludwig tidak mengatakan apa-apa, tetapi membuka tas penyimpanan, hanya untuk melihat token keluarga Sheng di dalamnya, serta beberapa buku rahasia sihir dan formasi keluarga Sheng. Yang terpenting adalah sebuah gambar, dan yang tergambar di gambar itu adalah tempat rahasia keluarga Sheng. Timothy dan Jason dipenjara di tempat rahasia ini. Awalnya, tempat rahasia ini dimaksudkan sebagai tempat persembunyian ketika keluarga Sheng mengalami bencana. Dan sangat sedikit orang yang tahu tentang tempat ini. Ini adalah hal paling rahasia di keluarga Sheng. Sekarang Tiberius benar-benar berinisiatif menyerahkannya kepada Ludwig. Hahaha, sepertinya Tiberius memang bisa dipercaya. Melihat barang-barang di tangannya, Ludwig tertawa bangga. Setelah tertawa, Ludwig melambaikan tangannya dan berkata, Penatua, tolong bawa sekelompok saudara laki-laki keluarga Ye dan ikuti kamu ke keluarga Sheng. Jika ada seseorang di keluarga Sheng yang keras kepala dan menolak bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, kamu akan langsung membunuh mereka tanpa ampun. Seperti yang diperintahkan, penatua tertua dari keluarga Ye mengangguk, dan kemudian memimpin orang-orang untuk mengikuti orang kepercayaan Tiberius kembali ke keluarga Sheng. Adapun kekuatan keluarga Sheng, Ludwig sangat tenang ketika dia mengirim yang penatua tertua. Bagaimanapun, keluarga Sheng hanya pandai mempelajari mantra dan jimat, tetapi masih kurang dalam hal kekuatan alam. Itulah sebabnya mengapa hanya ada sedikit sekte atau keluarga di dunia surga dan manusia yang mempraktikkan mantra dan jimat. Ini sangat mempengaruhi kecepatan kultivasi dan peningkatan alam. Bagaimanapun, energi manusia terbatas. Berlatih mantra dan jimat akan mengurangi waktu untuk budidaya meningkatkan alam. Hanya ada sedikit talenta serba bisa seperti Dev. Jangankan di dunia surga dan manusia, bahkan di seluruh alam semesta, hanya ada sedikit orang jenius seperti Dev. Setelah penatua tertua dan yang lainnya pergi, Ludwig memegang peta di tangannya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Penatua Chu, sekarang saya akan membawa Anda menemui kepala keluarga Sheng. Dia sekarang telah menjadi tahanan. Oke, aku memang ingin bertemu ahli mantra dan jimat ini juga. Penatua Chu mengangguk. Saat Penatua Chu berdiri bersama Ludwig dan hendak pergi, seorang pelayan keluarga Ye bergegas masuk. Tuan, pemimpin aliansi telah mengirim pesan, meminta Penatua Chu untuk kembali ke markas aliansi penyegelan iblis sesegera mungkin. Kata pelayan keluarga Ye. Ketika Penatua Chu mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sedikit jelek, dan alisnya berkerut erat. Ludwig melambaikan tangannya dan meminta anggota keluarga Ye pergi. Saya tidak menyangka pemimpin aliansi akan mendapatkan berita secepat ini. Penatua Chu menghela nafas, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap.
Penatua Chu, apa yang akan kamu lakukan? Ludwig memandang Penatua Chu dan bertanya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Pemimpin aliansi sudah mengetahuinya dan ingin saya kembali. Saya tidak punya pilihan selain kembali, kata Penatua Chu tanpa daya. Penatua Chu, Anda dapat menyalahkan istana tanpa jiwa atas kematian putra pemimpin. Sekarang tampaknya istana tanpa jiwa itu pasti telah memberontak. Selama Anda memindahkan tanggung jawab pada mereka, Penatua Chu mungkin akan baik-baik saja. Ludwig memberikan nasihat kepada Penatua Chu. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Bisa bertahan atau tidaknya, itu tergantung kehendak Tuhan. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah Ludwig dan berkata, Tuan Ye, saya akan menyerahkan masalah di wilayah selatan ini kepada Anda. Jangan khawatir Penatua Chu. Selama Dev masih di wilayah selatan, saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian, begitu juga istana tanpa jiwa. Saya tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari wilayah selatan. Ludwig menepuk dadanya dan berkata, Terima kasih. Selamat tinggal. Penatua Chu mengucapkan selamat tinggal pada Ludwig dan bergegas kembali ke markas aliansi penyegelan iblis dalam semalam. Ludwig membawa beberapa anak buahnya dan menemukan tempat di mana Timothy dipenjara, sesuai dengan instruksi di peta. Ini adalah bukit kecil, tidak terlihat istimewa. Namun, setelah Ludwig menginjak tanah 3 kali sesuai dengan metode di peta, sebuah pintu rahasia muncul di bukit. Ada cahaya redup yang muncul di sekitar pintu rahasia, dan terlihat jelas bahwa formasi telah dibentuk. Ludwig mengikuti instruksi di peta dan mematikan formasi dan membuka pintu rahasia. Ketika Ludwig dan yang lainnya masuk ke pintu rahasia, mereka menemukan bahwa pintu itu sangat besar. Seluruh bukit kecil telah dilubangi, ada banyak ruang di dalamnya, dan ada banyak ruangan. Bahkan ada aula yang sangat luas. Sepertinya keluarga Sheng telah mengambil tindakan pencegahan sejak lama. Mereka sangat siap. Ludwig melihat ke bunker besar itu dan berkata dengan kaget. Tuan, ada banyak sekali ruangan di sini, apakah kita harus mencarinya satu persatu? Seorang anggota keluarga Ye bertanya. Tidak, Tiberius sudah menandainya. Setelah mengatakan itu, Ludwig memimpin orang-orang ke bagian terdalam bunker. Ada sebuah ruangan di sini, setelah dibuka, ada Timothy di penjara di dalam. Untuk mencegah Timothy melarikan diri, kaki dan tangannya dikunci dengan rantai baja tahan karat yang tebal. Wajah Timothy jelek dan dia terlihat sangat tua. Matanya sedikit tertutup, dan tidak ada ekspresi yang terlihat. Saat mendengar suara pintu dibuka, Timothy masih belum membuka matanya, ia hanya berkata pelan, tidak perlu berpura-pura membujukku. Saat kau menyerangku, persaudaraan kita sudah berakhir. Kau bisa membunuh atau memenggal kepalaku sesukamu. Sangat mustahil membujukku untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Timothy mengira saudaranya Tiberius yang datang, jadi dia tidak membuka matanya. Dia tidak ingin melihat wajah adiknya. Tuan Sheng, sampai saat ini, kamu masih saja keras kepala, melihat Timothy, Ludwig perlahan berkata. Mendengar suara Ludwig, Timothy terkejut, membuka matanya karena terkejut, dan menatap Ludwig. Kamu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Timothy sangat bingung, bagaimana Ludwig mengetahui tempat ini. Ludwig memandang Timothy dengan cibiran di wajahnya, dan berkata dengan sedikit kegembiraan, bagaimana menurutmu? Timothy tampak terkejut dan mencoba menebak, tapi dia tidak bisa menebaknya. Apakah kamu pikir aku masih anak-anak? Apakah kamu memintaku menebak? Timothy mendengus dingin. Karena kamu tidak menebaknya, izinkan aku memberitahumu bahwa aku dapat menemukan tempat ini, tentu saja saudaramu, Tiberius yang mengatakannya. Ludwig tersenyum. Omong kosong, tidak mungkin, itu tidak mungkin. Timothy menggelengkan kepalanya, meskipun Tiberius selalu ingin bergabung dengan aliansi penyegelan iblis, dia tidak akan pernah memberitahumu tempat rahasia keluarga Sheng kami. Timothy tidak percaya sama sekali. Disinilah keluarga Sheng menyelamatkan hidup mereka. Bagaimana Tiberius bisa memberitahu orang lain dengan santai? Meskipun Tiberius tidak setuju dengan pandangan politiknya, tidak mungkin Tiberius melakukan apapun yang akan merugikan seluruh keluarga Sheng. Kamu tidak percaya? Ludwig bertanya. Jika Anda ingin saya percaya, tentu saja saya tidak akan percaya. Tidak mungkin Tiantai melakukan ini.
Timothy menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak percaya, izinkan aku menunjukkan siapa saudaramu ini. Ludwig mengeluarkan peta, yang dengan jelas menandai lokasinya. Ludwig bahkan mengeluarkan rahasia sihir keluarga Sheng dan menempatkannya di depan Timothy. Melihat semua yang ada di depannya, Timothy ingin tidak mempercayainya, tapi dia harus mempercayainya. Binatang, dia benar-benar binatang, Timothy mengutuk, dia tidak menyangka Tiberius akan melakukan hal seperti itu. Jika hanya sekedar memperebutkan posisi kepala keluarga, demi perkembangan keluarga Sheng, Timothy bisa menyerahkan posisi kepala keluarga. Tapi sekarang, Tiberius mengkhianati seluruh keluarga Sheng. Itu hanyalah menindas tuan dan menghancurkan leluhur, yang merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Puff! Timothy memuntahkan seteguk darah, lalu pingsan karena marah. Ludwig memerintahkan seseorang untuk menahan Timothy, dan kemudian membawa Jason bersamanya dan membawa ayah dan anak itu langsung kembali ke keluarga Ye. Tuan, jika kita tidak membunuh orang ini, mengapa kita menahannya? Seorang anggota keluarga Ye bertanya dengan bingung. Dia belum bisa mati, masih ada guna untuk menjaganya. Kata Ludwig, melirik ke halaman belakang keluarga Ye, dan kemudian bertanya. Bagaimana kabar tuan muda tertua? Tuan muda tertua jarang sakit akhir-akhir ini. Hanya saja meridiannya rusak. Saya khawatir dia akan sulit berlatih di masa depan. Seorang anggota keluarga yang menjawab. Ludwig mengangguk dengan ekspresi kecewa di wajahnya dan berkata, saya mengerti, Anda harus mengawasi Timothy itu. Anda tidak boleh membiarkan dia melarikan diri, apalagi mati. Baik, anggota keluarga Ye berbalik dan pergi. Setelah anggota keluarga Ye pergi, Ludwig melompat dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Segera, sosok Ludwig muncul di samping kolam. Kolam besar ini dipenuhi air hijau tua. Ada beberapa pria yang duduk ratusan meter dari kolam. Ketika mereka melihat Ludwig datang, semua pria berdiri. Tuan Ye, kami telah menghancurkan beberapa formasi di sekitar kolam suci. Saya yakin dalam 1,5 tahun lagi, akan mungkin untuk melenyapkannya sepenuhnya. Seorang pria menghampiri Ludwig dan berbisik. Mulai besok, kamu tidak perlu merusak formasi. Aku sudah menemukan orang lain, jadi kamu harus istirahat. Ludwig berkata tanpa ekspresi. Ludwig menghabiskan banyak uang untuk mengundang para master yang mengetahui formasi ini, tetapi butuh beberapa bulan bagi mereka untuk mencapai titik impas sedikit dari formasi tersebut. Itu terlalu bodoh. Alasan mengapa Ludwig ingin menghancurkan formasi adalah karena kolam suci ini dapat membentuk kembali tulang dan memulihkan meridian. Ludwig ingin putranya menggunakan kolam suci ini. Hanya saja kolam suci tersebut dikelilingi oleh formasi, jika ingin berendam di kolam suci, Anda hanya dapat merusak formasi tersebut. Sangat disayangkan bahwa di dunia para dewa dan manusia, hanya ada sedikit orang yang mengetahui formasi, dan mereka semua adalah master setengah jadi dan tanpa kemampuan nyata. Master formasi yang diundang oleh Ludwig adalah orang-orang seperti itu. Meskipun Ludwig tidak puas, dia tidak berani mengatakan apapun. Inilah sebabnya Ludwig berusaha keras untuk membuat keluarga Sheng bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Dalam hal ini, dia bisa meminjam tangan keluarga Sheng. Dalam hal mantra dan jimat, keluarga Sheng memang luar biasa. Sekarang Timothy telah ditangkap, Ludwig tidak lagi membutuhkan master formasi yang tidak memiliki kemampuan nyata. Fan Cheng, keluarga Sheng. Jennifer bersama Benson Long dan keluarga Sheng dan mulai mengatur formasi sihir berlapis di sekitar kediaman keluarga Sheng. Untuk mencegah keluarga Ye dari serangan mendadak. Dev juga tidak diam, dia meminta Yulian untuk memberitahu Simour, hantu tua Gunung Iblis, dan Helena. Sekarang kekuatan hantu tua Gunung Iblis meningkat, dan dia juga dapat membantu Dev. Tuan Chen, pergi dan lihat. Paman kedua saya mungkin tidak bisa selamat. Jennifer tiba-tiba berlari dan berkata pada Dev. Apa yang terjadi? Dev bertanya. Saya tidak tahu. Orang yang menjaga paman kedua saya menemukan bahwa mulutnya tiba-tiba berbusa dan ekspresinya sangat kesakitan. Jika dia mati, ayah dan saudara laki-lakiku yang dipenjara tidak akan bisa ditemukan. Jennifer berkata dengan cemas. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertawa, tidak masalah, dia tidak akan mati. Saya hanya diam-diam memberinya obat untuk memberinya rasa sakit, jika tidak,
dia tidak akan memberitahu keberadaan Master Sheng. Ternyata saat Tiberius di penjara, Dev telah menipu Tiberius untuk memberitahunya. Selama Tiberius takut dan tidak tahan lagi, dia akan memberitahunya. Dev pergi bersama Jennifer ke tempat Tiberius di penjara. Pada saat ini, Tiberius berteriak, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan seluruh tubuhnya kesakitan. Bunuh aku, tolong bunuh aku secepatnya." Tiberius berguling kesakitan, memohon orang lain untuk membunuhnya. Sekarang kakinya patah dan dia diracuni, dia tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan dirinya. "Apakah kamu ingin mati?" Saat Dev masuk, dia melihat ke arah Tiberius yang kesakitan, dan tersenyum. "Saya memperlakukan orang lain dengan cara saya sendiri. Kamu sudah memikirkan konsekuensinya, kan? Apakah itu ulahmu? Racun apa yang kamu berikan padaku? Bunuh aku cepat." Tiberius memelototi Dev, berharap dia bisa membunuh Dev dengan matanya. "Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu belum memberitahu di mana Master Sheng dan Jason ditahan. Aku akan membuatmu mengalami perasaan yang lebih buruk daripada kematian setiap hari sampai kamu memberitahuku," kata Dev dengan ekspresi main-main. Seluruh tubuh Tiberius gemetar, dan seluruh tubuhnya telah mencapai ambang kehancuran. "Jennifer, tolong bunuh paman kedua, tolong bantu paman kedua." Tiberius tidak ingin disiksa seperti ini terus-menerus. Jennifer tidak tahan melihatnya dan bahkan tidak melihat ke arah Tiberius. Melihat ini, Tiberius hanya bisa berkata dengan lemah, "Baiklah, aku akan membawamu ke tempat di mana kakak tertua ditahan. Tapi kamu harus menghentikan rasa sakitku sekarang." Tiberius berkompromi. "Tidak masalah." Dev mengeluarkan pil dan meminta Tiberius menelannya. Setelah menelannya, tubuh Tiberius langsung merasa lega. Menyeka keringat dingin di dahinya, Tiberius perlahan bangkit. "Akan kuberitahu sebelumnya, ini hanya untuk melegakanmu. Jangan coba-coba main-main. Hanya aku yang bisa mendetoksifikasi racun di tubuhmu." Dev memperingatkan Tiberius. Jadi begitu. Tiberius juga tahu betapa kuatnya Dev saat ini. Berjalan keluar dari tempat dia di penjara, Tiberius membawa Dev dan Jennifer menuju sebuah rumah di bagian terdalam dari keluarga Sheng. "Paman kedua, bukankah itu rumah leluhur keluarga Sheng? Apakah kamu mengunci ayah dan saudara laki-lakiku di rumah leluhur?" Jennifer bertanya dengan heran. "Tentu saja tidak. Nenek moyang keluarga Sheng kita semuanya ada di rumah leluhur itu. Bagaimana kita bisa memasukinya begitu saja?" Tiberius menggelengkan kepalanya. Ketika mereka bertiga berjalan menuju rumah leluhur, Tiberius membalikkan seekor singa batu di depan rumah. Saat singa batu itu berbalik, tiba-tiba lingkaran cahaya perlahan muncul dari tanah. Formasi teleportasi? Keluarga Sheng Anda benar-benar memiliki formasi teleportasi? Dev melihat lingkaran cahaya muncul dan segera mengenalinya sebagai formasi teleportasi. Formasi teleportasi? Apakah keluarga Sheng kami masih memiliki formasi teleportasi? Jennifer juga sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa formasi teleportasi dianggap sebagai formasi sihir tingkat tinggi. Saya khawatir tidak ada seorang pun di keluarga Sheng yang dapat memasang formasi teleportasi. Dia tidak mengerti mengapa ada formasi teleportasi di rumah leluhur keluarga Sheng. Tiberius tidak berbicara, tetapi langsung masuk ke formasi teleportasi. Dev melihat dan berjalan. Jennifer mengikuti dari belakang. Saat formasi teleportasi diaktifkan, seberkas cahaya bersinar, dan Dev serta yang lainnya muncul di aula besar. Bersambung ke episode 333. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.